Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Andi Nugroho. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Mari kita mulai dari hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton menyatakan tentang sifat kelembaban suatu benda. Maka hukum 1 Newton juga sering disebut dengan hukum kelembaban atau inersia. Hukum 1 Newton menyatakan bahwa suatu benda yang diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang tetap dan arah yang sama, kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Nah, maksudnya di sini adalah perilaku semua objek atau benda cenderung untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Dengan kata lain, benda yang dalam keadaan diam cenderung untuk tetap diam, dan benda yang dalam keadaan bergerak cenderung untuk tetap bergerak. Nah, secara matematis, hukum 1 Newton dituliskan dengan sigma F sama dengan 0. Nah, kenapa sama dengan 0? Karena benda tersebut dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan yang tetap, sehingga resultan gaya yang dihasilkan sama dengan 0. Nah, di sini ada sebuah contoh, yaitu bus yang mula-mulanya diam dan bergerak secara tiba-tiba. Nah, orang yang ada di dalam bus tersebut akan bergerak ke arah belakang dikarenakan tubuh mereka ingin mempertahankan keadaan yang sebelumnya, yaitu dalam keadaan diam. Yang kedua, yaitu hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan tentang hubungan antara perubahan kecepatan suatu benda dengan massa dan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, hukum 2 Newton menyatakan bahwa gaya total suatu benda adalah hasil kali dari massa benda dengan percepatannya. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa gaya dapat menyebabkan perubahan gerak benda. Di saat benda dikenai sebuah gaya, maka benda tersebut akan mengalami perubahan gerak benda. Nah, perubahan gerak benda tersebut adalah percepatan. Jadi, gaya dapat menimbulkan percepatan. Di sini ada beberapa contoh, yaitu yang pertama, coba perhatikan antara kejadian 2 dan kejadian 3, di mana kejadian 2 yaitu troli berisi barang dan didorong dengan gaya tertentu. Sedangkan kejadian 3 yaitu troli berisi barang yang sama dan didorong dengan gaya yang lebih besar. Nah, manakah yang lebih cepat? Tentu saja yang lebih cepat adalah kejadian nomor 3. Karena jika gaya yang diberikan lebih besar, maka percepatannya pun akan semakin besar. Nah, dari kejadian 2 dan 3 dapat dijelaskan bahwa gaya dapat mempengaruhi percepatan jika massanya tetap. Maka percepatan suatu benda sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut apabila massanya tetap. Yang kedua, coba perhatikan antara kejadian 1 dan kejadian 2, di mana kejadian 1 yaitu troli kosong yang didorong dengan gaya tertentu, sedangkan di kejadian 2 yaitu troli berisi barang yang didorong dengan gaya yang sama. Nah, manakah yang lebih cepat? Tentu yang lebih cepat adalah troli kejadian nomor 1, karena jika gaya yang diberikan sama, maka troli kosong akan lebih mudah untuk bergerak dikarenakan memiliki massa yang lebih kecil, sehingga percepatannya pun akan semakin besar. Nah, dari kejadian 1 dan 2 dapat kita simpulkan bahwa percepatan berbanding terbalik dengan massanya apabila gaya yang bekerja itu sama. Kemudian yang ketiga yaitu hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan tentang hubungan antara gaya aksi dan gaya reaksi pada suatu benda. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa ketika dua benda berinteraksi, maka gaya pada benda tersebut dari satu sama lain selalu sama besar dan berlawanan arah. Jadi, jika kita memberikan gaya atau aksi kepada suatu benda, maka benda tersebut juga akan memberikan gaya kepada kita, yaitu berupa gaya reaksi yang sama besarnya dan berlawanan arah. Secara matematis, hukum 3 Newton dituliskan dengan F aksi sama dengan min F reaksi,
Nah, kenapa negatif? Karena gaya reaksi yang diberikan itu berlawanan arah dengan gaya aksi, sehingga disimbolkan dengan tanda negatif. Kemudian ada sebuah contoh, yaitu ketika kita menginjakkan kaki ke tanah, maka kita akan memberikan sebuah gaya dorong kepada tanah yang berupa gaya aksi. Nah, kemudian sebagai respon dari gaya yang kita berikan, tanah akan memberikan gaya dorong kepada kita, yaitu berupa gaya reaksi, sehingga kaki kita dapat terangkat. Nah, proses ini terjadi secara terus-menerus sehingga kita dapat berjalan di atas tanah. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa setiap aksi memiliki reaksi yang sama dan berlawanan arah. Sekian penjelasan dari saya mengenai hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.